Perkenalkan, nama saya Lilis Indrayani Cetania, Prodi Pakal 1A dengan NIM 10120210051. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Langsung saja, periodisasi memiliki arti tersendiri. Periodisasi merupakan pembagian waktu. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam belajar sejarah. Untuk itu, untuk menguasai waktu, manusia membagi waktu. Ia membagi waktu dalam potongan-potongan tertentu supaya hidupnya dapat diatur dengan baik. Untuk itu perlu diperhitungkan waktu untuk menjangkakan waktu yang lebih panjang. Pembagian periodisasi dapat memenuhi dua syarat. Yang pertama, setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun atau peristiwa tertentu. Yang kedua, setiap periode harus memiliki corak-corak tersendiri agar dapat membedakan periode ini dengan periode lain. Pembagian waktu dalam periode biasanya dimulai dengan pembagian kasar dalam periode panjang atau beberapa abad. Kemudian setiap periode dibagi dalam pembagian yang lebih pendek atau beberapa dasawarsa puluhan tahun yang dapat dibagi secara lebih halus lagi. Seperti dikatakan bahwa mustahil untuk menetapkan pembagian sejarah. Setiap pembagian sejarah yang berlaku di semua gereja di seluruh dunia. Sebab setiap gereja mempunyai sejarahnya tersendiri dengan titik timbal balik yang berbeda-beda. Pembagian klasik sejarah gereja di Eropa membedakan tiga periode besar, yaitu gereja kuno, abad pertengahan, dan zaman baru. Yang pertama, gereja kuno pada tahun 30 sampai 590. Gereja kuno mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat dikatakan bahwa periode ini diletakkan dasar organisasi atau tata ibadah, liturgi, dan ajaran gereja. Yang kedua, secara geografis periode ini pada umumnya berada di wilayah Kekaisaran Romawi yang terletak di keliling Laut Tengah. Yang kedua, abad pertengahan pada tahun 590 sampai 1492 dan 1517. Periode abad pertengahan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, awal abad pertengahan tahun 590 sampai 910. Yang kedua, abad pertengahan yang jaya tahun 910 sampai kurang lebih 1300. Yang ketiga, abad pertengahan tahun kurang lebih 1300 dan 492 sampai 517. Yang ketiga, zaman baru pada tahun 1492 dan 1517 sampai masa kini. Yang pertama adalah sekitar tahun 1590, waktu situasi yang cukup gelisah sebagai akibat reformasi mulai teduh lagi. Yang kedua, disebabkan oleh revolusi Prancis mulai tahun 1789 yang meruntuhkan struktur-struktur sosial yang seringkali masih berasal dari abad pertengahan, yang menimbulkan pola-pola pemerintah yang baru. Pada zaman baru dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, reformasi dan kontrareformasi tahun 1492 dan 1517 sampai kurang lebih 1650. Yang kedua, pietisme dan pencerahan tahun kurang lebih tahun 1650 sampai 1789. Yang ketiga, gereja sesudah revolusi Prancis tahun 1789 sampai masa kini. Demikian penjelasan saya mengenai
mengenai periodisasi sejarah gereja. Semoga bermanfaat.